Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan manajemen strategis dan operasi internasional. Perkenalkan, saya Michael Faiz Syafi'i. Saya Anggi Karuniawati dan saya Natasha Cinta Fadilah. Kami akan membahas tentang 1. Perencanaan strategi bisnis global. 2. Manajemen rantai pasok dan operasi internasional. 3. Pengendalian bisnis dan audit internasional. Manajemen strategi internasional merupakan proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan terus berlangsung dan bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Perencanaan strategis merupakan proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan terus berlangsung dan bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Komponen strategi internasional ada 4, yaitu komponen unik, lingkup operasi, penggunaan sumber daya, dan sinergi. Ada 5 cara menyusun strategi internasional, yaitu pernyataan misi, pemantauan lingkungan dan analisis SWOT, sasaran strategis, taktik, dan kerangka kerja pengendalian. Manajemen rantai pasokan merupakan serangkaian proses dan tahapan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menciptakan produk. Proses ini memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya, kualitas produk, serta kebutuhan modal internal. Karena dampak yang besar tersebut, banyak perusahaan internasional menganggap manajemen rantai pasokan sebagai isu strategis yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat oleh manajemen tingkat atas. Operasi jasa internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan layanan di berbagai negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan global. Jasa memiliki beberapa karakteristik unik yang menciptakan berbagai tantangan bagi perusahaan yang ingin menjual jasa di pasaran internasional. Terutama karena jasa tidak berwujud, tidak bisa disimpan, maka jasa membutuhkan partisipasi pelanggan, dan mungkin jasa itu berhubungan dengan barang berwujud. Pengendalian bisnis merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa operasionalnya berjalan sesuai dengan tujuan, efisien, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengendalian bisnis dibagi menjadi 2 aspek utama, yaitu 1. Pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam proses bisnis. 2. Pengendalian eksternal melibatkan pihak luar seperti pemerintah, auditor eksternal, dan investor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Audit internasional adalah proses pemeriksaan laporan keuangan dan operasional perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 negara. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi global serta peraturan di masing-masing negara tempat mereka beroperasi. Audit internasional dibagi menjadi 2, yaitu 1. Audit internal bertanggung jawab untuk menghentikan pengendalian internal perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan. 2. Audit eksternal melakukan audit independen terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulan, bisnis internasional memerlukan perencanaan strategis yang matang agar perusahaan dapat bersaing secara global. Manajemen rantai pasok yang efisien membantu mengoptimalkan operasional, sementara pengendalian bisnis dan audit internasional memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta transparansi keuangan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dengan dinamika pasar global dan mencapai keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.